Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang salih dan salihah. Hari ini kita akan belajar PAI. Apa itu PAI? PAI adalah singkatan dari Pendidikan Agama Islam. Nah, pelajaran PAI ini kita akan lebih dikenalkan dengan hal-hal yang terkait dengan agama Islam. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti ustazah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Harus bangun chemistry dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah berdoa bersama-sama. Sekarang kita akan memasuki materi hari ini ya nak ya. Oke, langsung aja kita buka buku kita, buku baru nih, semangatnya juga harus baru. Oke, di buku PAI kelas 1 ini sudah dirangkum atau disusun menjadi beberapa pelajaran nak ya. Ada 18 pelajaran ya, 18 pelajaran. Nah, di semester 1 kita akan belajar pelajaran 1 sampai pelajaran 9. Jadi setiap pertemuannya kita akan belajar satu pelajaran. Oke? Nah, udah gak sabar nih, hari ini kita mau belajar apa ya? Wah, yuk kita langsung buka aja. Halaman 15. Nah, pelajaran 1 halaman 15. Nah, Masya Allah, judulnya Kandungan Al-Quran, Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, dalam Al-Quran itu ada terdapat 114 surah. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kandungan 2 surah dari 114 tersebut, yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Nah, apa ya kandungan surah Al-Fatihah dan kandungan surah Al-Ikhlas? Kalau penasaran, kita langsung aja ke halaman selanjutnya. Buka halaman 16, halaman 17. Nah ya. Nah, di situ diawali dengan basmalah. Setiap pekerjaan harus diawali dengan basmalah supaya mendapatkan berkah dari Allah. Kenal surah Al-Fatihah. Apa itu surah Al-Fatihah ya? Ada yang sudah tahu surah Al-Fatihah? Surah keberapa? Apa artinya? Dan jumlah ayatnya ada berapa? Kalau belum tahu, yuk kita baca sama-sama yuk. Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah berarti pembukaan. Surah Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Ummul Kitab berarti induk atau ibu kitab Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ya? Oke, supaya anak-anak ustazah yang salih dan salihah gampang dalam menghafalnya, ustazah akan memberikan sebuah lagu atau bukan ya, tepuk Al-Fatihah. Siapa yang udah tahu tepuk Al-Fatihah? Ke tangan. Oh, ustazah nggak lihat. Yuk, sama-sama yuk. Tepuk Al-Fatihah. Surah pertama Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Makkah. Oke. Demikian, semoga nanti anak-anak ustazah bisa ikuti lagunya dan bisa hafal ya. Sekarang setelah kita mengenal surah Al-Fatihah, jumlahnya, apa itu surah Al-Fatihah, diturunkan di mana, sekarang kita mau mengingat lagi bacaan surah Al-Fatihah. Insya Allah anak-anak ustazah sudah diajari semua ya di TK. Nah, seorang muslim itu harus hafal surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang digunakan ketika kita sholat ya. Nah, sekarang kita buka halaman 18. Nah, di situ ada surah Al-Fatihah beserta artinya. Oke. Sekarang ustazah akan membacakan dulu ya surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 4. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, itulah surah Al-Fatihah ya nak. Semoga nanti anak-anak ustazah, di kegiatan kedua ini anak-anak ustazah semuanya ada katanya menunjukkan hafalan surah Al-Fatihah. Nah, di situ ada perintah untuk menghafalkan surah Al-Fatihah. Nah, karena kondisinya kita online nak ya, maka ustazah minta kalian mengirimkan video bacaan surah Al-Fatihah. Oke? Insyaallah siap ya. Alhamdulillah, sekarang kita akan melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 3. Kegiatan 3 itu apa ya? Mengenal pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Di buku anak-anak ustazah semua ada halaman 19. Apa aja ya pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Nah, yang pertama, kita memuji Allah ya. Allah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu termasuk bagian dari memuji Allah. Selanjutnya yang kedua, Allah yang Maha Pengasih, mengasihi semua orang. Jadi Allah tidak pilih kasih, Allah kasihi semua orang, semua hambanya ya. Yang ketiga, Allah hanya sayang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini siapa ya orang-orang beriman dan bertakwa itu siapa? Adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya yang diperintahkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apalagi? Kalau untuk yang larangan Allah misalnya tidak berkata kasar, tidak mengganggu teman dan lain sebagainya, itu bagian dari larangan Allah. Maka jika anak-anak ustazah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, maka kita termasuk sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Dan semoga kita selalu disayangi oleh Allah. Amin. Nah, apa yang selanjutnya ya? Pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kita balik halaman 20. Nah, kita harus taat kepada perintah Allah dan sayang kepada orang tua serta sesama manusia. Ya, taat kepada Allah, sayang ayah dan ibu, dan kemudian menyayangi sesama manusia. Kemudian 5, kita harus berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, kita jangan lupa berdoa sama Allah. Misalnya pengen jadi anak yang soleh, pengen jadi anak yang pintar, maka kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba pengen jadi orang yang soleh, orang yang pintar. Kemudian kita berusaha dengan belajar dan dengan melaksanakan amalan-amalan yang baik yang bisa menuntun kita ke menjadi anak soleh. Oke? Nah, demikianlah materi yang bisa Ustazah sampaikan untuk PAI pertemuan pertama kali ini. Nah, tugasnya adalah Ananda menghafal surah Al-Fatihah dan kirim video ke Ustazah ya. Mari kita sama-sama akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah,
Rob semesta alam, presbitu Allah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.